Selamat datang kembali ke akar saya. Hari ini hari lelang, hari favorite saya. Adam Altogether, Papa Al, dan Papa Kev akan ada di sini. Yo, dan saya akan menjual 4 mobil secara grosir. Penawar tertinggi mendapatkan mobil saya. Kami sedang melikuidasi beberapa kendaraan dari dealer kami di utara. Ini bagian kedua. Kemarin kami punya kode. Penegak, inspektur di kantor kami sedang membersihkan tempat, kami sedang mengangkut mobil-mobil, dan kami membawa 4 mobil ke pelelangan. Saat di perjalanan, seseorang menelepon dan berkata, "Craig, saya sangat ingin Mercury Mountaineer milikmu. Jangan jual di pelelangan." Langsung saja videonya dimulai. Mobil ini kemarin terjual $1,600. Lauren menemuinya di sini. Tadi malam, dia menunjukkan mobil itu kepadanya. Dia mengendarainya di sekitar tempat parkir, lalu membawanya. Hari ini dia kembali ke bengkel saya dan akan membeli seharga $1,000, 600 dalam pecahan $100, luar biasa. Dia transfer dolar 500 lewat Cash App semalam. Terima kasih Cash App. Sekarang saya hanya punya 3 mobil di lelang yang akan kami jual hari ini kepada penawar tertinggi. 500.000 terjual. Apa yang akan kita dapatkan? Kita akan cari tahu berapa yang saya bayar untuk mereka. Kita akan cari tahu berapa harga jualnya. Dan jika kita untung, mungkin malah rugi. Tapi kita akan melikuidasi semua kendaraan ekstra di bengkel saya. Dan kalian akan ikut ke pelelangan bersama saya. Nama saya Craig dari Flying Wheels. Ayo kita mulai. Dan nanti saya bahas soal harga. Van ini sudah menempuh 153.000 mil dan ada kursi baris ketiga. Pintu ganda. Ini Grand Caravan dasar, sangat sederhana, versi panjang. Banyak ruang untuk banyak orang. Dan ini adalah Grand Caravan tingkat dasar yang sangat sederhana. Tapi ini memang ruang untuk para ibu yang punya banyak anak. Saya rasa saya butuh sekitar $2,000 untuk ini. Sekarang, yang kedua. Ini kendaraan saya, Nissan Murano 2014, ban bagus. Cat putih mutiara. Sudah dibersihkan, dirapikan, dan harum di dalam. Tidak ada noda maupun bau. Nissan Murano seperti ini. Saya jarang beli mobil seperti ini karena masalah transmisi continuously variable transmission bahkan di 162.000 mil mungkin bermasalah meski mobil ini berjalan baik. Saya rasa saya bayar $1,200 untuk ini. Mobil ini sangat murah, jadi kita bisa untung. Mobil Chevy Traverse saya sedang dicek dan didaftarkan hari ini. Kita akan kembali setelahnya. Datang sebentar lagi untuk memeriksa, lalu kita cek jumlah pembayaran tiap kendaraan. Kita akan keliling lelang dan melihat apa saja di sini. Mari mulai dengan yang merah cantik ini. Maksud saya, kenapa Corvette? Tahun 2020, 48.000 mil. Perkirakan harganya sekitar $55.000 menurut saya. Sepertinya ini tipe 3 luxury touring karena ada sayap dan velg seperti itu, padahal sebenarnya bukan. Velg pabrikan, kursi terlihat jelas. Mobil ini punya head-up display dan kaca sudah dilapisi film. Di New Hampshire 3 luxury touring. Kursi HLC ini adalah luxury touring 2023, harganya sekitar $60.000 seharusnya begitu. Jauh lebih dari $100.000 pada tahun 2020. Oh, dan itu Chevy Traverse saya baru saja masuk sekarang. Jadi kita bagus. Ketiga mobil sudah di sini. Sekarang kalau kamu mau bicara soal nilai terbaik untuk uangmu, generasi ini Escalade sekarang harganya sekitar $20.000 sampai $25.000 meskipun yang ini baterainya mati. Itu adalah contoh buruk. Escalade ESV 2016 ESV artinya kendaraan lebih panjang. Ini punya ruang. Di belakang seperti Suburban di kursi baris ketiga yang non-ESV mirip Tahoe. Kita bahas ini. 2016, 136.000 mil. Mungkin harganya $18.000. Mungkin $20.000 untuk mobil ini. Ada begitu banyak. Kamu mendapat banyak nilai. 2 pemutar, DVD, penggerak semua roda. Velg 22 inci sunroof. 405 tenaga kuda VA. Banyak mobil untuk uang itu. Saya bilang menjual 3 mobil, tapi di video sebelumnya saat kami sedang mengangkut kendaraan, kami mengakhiri video di lelang ini. Dan saya sempat menyebutkan bahwa 2 roda, saya akan jual 3 mobil musim panas yang menyenangkan karena sedang tren. Jual murah di utara dan jual dengan harga tinggi di selatan. Jadi kalau saya menemukan sesuatu, penggerak roda belakang dan 2 roda, jika saya temukan mobil convertible, kita akan masuk musim dingin. Yang terdengar gila untuk diucapkan. Saya bisa beli barang-barang itu di sini, kirim ke selatan, lalu jual grosir di sana, lewat lelang di sana dan menghasilkan uang. Jadi hari ini kita akan mencari barang-barang seperti itu di sini juga. Nah, saya tahu tadi kita baru saja membicarakan Escalade, tapi ini adalah Toyota Sequoia 2023 dengan 7.000 mil dan benar-benar indah. Nih, sangat berbeda dengan Escalade yang akan menjadi 20.000. Ini mungkin akan menjadi yang terbaik. Saya akan melihat Escalade ESV itu sekitar $45-46.000 tanpa baris tengah terpisah, jadi agak sulit untuk anak-anak. Tidak cocok untuk saya yang punya 3 anak karena akses ke kursi belakang sulit. Indah sekali. Ini adalah TRD truck, ini luar biasa. Saya pikir ini punya mesin 3,5 liter twin turbo dengan seperti kapasitas penarik 12.000 pon. Mungkin angka saya tidak tepat, tapi setidaknya sudah mendekati kisaran. Ya Tuhan, lihat tabletnya, kaca spion belakang digital. Begitu banyak hal yang bisa rusak di mobil-mobil baru. Sekarang semuanya memang dibuat untuk cepat rusak. Tidak ada yang dibuat untuk tahan lama. Berapa biaya untuk menggantinya? Berapa biaya untuk mengganti kaca spion sekarang? Digital. Dashboard sangat indahnya. Saya perlu mengoreksi karena di video sebelumnya saya membahasnya tentang Hummer H3, mesin 5 silinder segaris dan kehandalannya. Hummer H3 ini
Dibangun di atas platform Chevy Colorado dengan mesin 5 silinder segaris. Dan saya sempat membahas bagaimana mesin 5 silinder ini mirip 2JZ versi Amerika dan mudah dimodifikasi. Konfigurasinya segaris. 5 silinder, 22Z adalah 6 silinder nomor 1. Saya salah, akan saya perbaiki. 6 silinder segaris di Trailblazer sangat mudah dimodifikasi. 5 silinder andal, tapi tenaganya kalah dari 6 silinder segaris di Trailblazer. Itulah mesin yang kamu inginkan, tidak perlu mesin Colorado H3. Sekarang saya sudah bilang, saya di sini untuk mobil convertible dan penggerak roda belakang. Tapi saya terus saja melihat SUV. Grand Wagoneer 2024 dulunya dijual seharga $100.000 pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Namun, mereka memang tidak laris di pasaran, tapi tidak dibuat seperti Escalade atau Tahoe. Mereka sangat indah dan nilainya turun drastis. Grand Wagoneer ini telah turun drastis, yang ini layarnya masih berplastik, dan 18.000 mil mobil ini jelas terawat baik. Ini indah. Sekarang suaranya seperti mesin 6 silinder, mungkin 3,6 liter. Bukan 5,8, bagus sekali. Mari cek harga jual mobil ini. Jadi jika saya buka aplikasi penilai laser di sini, lalu pindah vehicle identification number ini, saya akan masuk ke tempat teduh. Mari kita lihat, 18.000 mil. Di sini tertulis seharusnya dijual sekitar $72.000. Itu harga eceran baru. $73.000, $71.000 untuk Jeep Wagoneer. $82.000, ayolah. Kamu bercanda? $76.000. Mesin apa itu? Kembar. Itu Wagoneer Twin Turbo buatan Auburn Hills, Michigan. Kalau saya lihat di sini, 3 liter Twin Turbo. Tidak, terima kasih. Saya tidak ingin Twin Turbo dari Stellantis Chrysler Jeep. Kasih saya Hemi saja. Ini bukan diesel atau eco diesel, ini Twin Turbo. Saya belum pernah dengar mesin 3 liter ini. Stiker jendelanya di sini, mari kita lihat. Dijual berapa? Manufacturer's suggested retail price barunya ini. $117.000 untuk sebuah Jeep. Ayolah bro. $117.000 untuk sebuah Jeep. Hey, ini bisa berfungsi. MX 5 tahun 2018. Apa mereka masih menyebutnya Miata? Karena di sini cuma tertulis MX 5, 107.000 mil. Transmisi manual masih tersedia untuk mobil ini. MX 5 Miata keren banget. Aku nggak tahu apakah itu jawabannya. Ya, 108.000 mil membuat mobil ini terjangkau. Ini pasti bakal seru banget di Florida. Mari kita scan, lihat berapa nilainya. Kira-kira $9.000 di lelang Mannheim. Jadi kalau aku beli di sini, kirim ke sana, aku bisa berharap sekitar $9.000. Tapi biasanya aku nggak dapat MMR, biasanya aku dapat sekitar 10.000, 9.000, 9.000. Semua benar gitu. Jadi itu konsisten $9.000 di semua tempat. Jadi kita ingin berada di sekitar 7.000 supaya bisa layak dikirim dan bayar biaya lelang. Sekarang aku tahu, aku bilang di sini hanya melihat penggerak roda belakang, convertible, mainan, tapi Escalade 2022, 75.000 mil. Bandingkan dengan Grand Wagoneer itu, kulit cross-stitched, pelana, interior coklat. Sekarang ada baris terpisah, jadi kita bisa lanjut ke baris ketiga yang membuatnya lebih mudah untuk anak-anak masuk dan keluar. Tidak ada yang punya pemutar DVD, jadi ini kurang lebih sama paket trim seperti Grand Wagoneer, namun Escalade sebenarnya punya lebih banyak. Jauh lebih wow dan menarik dari Jeep nih. Kita sedang mengendarai Cadillac, bukan yang lain. Jeep. Dan jika kita membuka kotak sarung tangan di sini, kendaraan ini harganya $90.000 dengan opsi $101.000. Artinya kamu bisa membeli Cadillac Escalade dengan harga lebih murah daripada Jeep. Sekarang, Jeep itu memang indah, tapi tetap saja itu Jeep. Jadi bahkan Tahoe terbaik pun tidak sebagus Cadillac. Escalade memberi kesan wow saat kamu datang. Cadillac punya keberanian tersendiri. Itu sama sekali tidak ada pada nama Jeep. Kita bicara kendaraan luar ruangan tangguh, bukan kendaraan mewah. Nilai kendaraan itu akan turun drastis dari tahun ke tahun dibandingkan Escalade. Sekali lagi di awal video ini kita membahas bagaimana Escalade itu sangat sepadan dengan uang $20.000 dan usianya 10 tahun. Sebelum Wagoneer, Jeep mengeluarkan Commander yang merupakan kendaraan yang sangat mirip seperti ukuran Tahoe. Dan nilainya benar-benar anjlok pada kendaraan itu. Kendaraan itu tidak seandal Tahoe, Suburban atau Escalade. Di video kemarin saya bersumpah ini Camaro 6 silinder. Mobil terkunci. Hari ini kita akan cari tahu, mungkin saya salah, dengan rem Brembo. Lips depan dan spoiler itu mungkin lebih keren, tapi sejujurnya, jujur saja, ini terlihat seperti mesin 6 silinder yang dipasangi banyak onderdil V8SS oleh seseorang. Sekarang, pintunya terkunci. Kita tidak bisa membuka kap mesinnya. Sekali lagi, saya akan menggunakan alat penilai laser saya. Kita akan memindai dan melihat kendaraan ini. Chevy Camaro V6 benar. Saya sudah tahu, ada sesuatu tentang mobil ini, tapi mobil ini dilengkapi dengan rem Brembo. Saya pikir itu saja, meskipun itu berukuran 19 inci. Velg ini terlihat seperti 16. Saya tidak tahu kenapa mobil ini terlihat begitu. Silinder sudah ada rem, velg, lips depan, striping, dan knalpot ganda.
Kenapa saya tahu ini mobil 6 silinder? Jangan lakukan itu, Craig. Kamu tahu kamu tidak mau itu. Iya, saya mau. Jangan lakukan itu, Craig. Kamu mau? Enggak, saya enggak mau. Iya, saya mau. Enggak, saya enggak mau. Iya, saya mau. Rumah Sakit 5 2018. Saya mau mobil ini. Tadi ada satu melaju kencang lewat saya di tol. Suaranya juga. Keren banget, Craig. Jangan beli mobil ini. Kamu nggak butuh. Tapi saya baru menjualnya. Corvette saya, kamu akan menyesal. Benarkah? 444 tenaga kuda mesin 2,9 liter V6 twin turbo. 23 foot-pound torsi transmisi otomatis 8 percepatan 0 sampai 60 dalam 3,7 detik. Penggerak semua roda, muat anak-anak saya. Pergi saja, itu yang terjadi. Di kepala saya, hanya supaya kamu tahu, tidak terlalu laku di utara, sangat laku di selatan. 2024 Porsche Cayenne, kupikir kita kesini lihat mainan, Craig. Ini mainan beberapa tingkat di bawah Lamborghini Urus. Turbo Gran Turismo ini satu tingkat di bawahnya. Lamborghini Urus memakai platform yang sama dengan rumah sakit Q8 Audi, mobil keren. Sepertinya ini mesin 6 silinder twin turbo yang sama dengan milik Audi. Saya benar, ya, jadi 56 dan kalau saya lihat di sini 3 liter 56, ini adalah 56 twin turbo. Sama seperti rumah sakit 5 versus Turbo Gran Turismo rumah sakit Q8 dan Urus punya 4 liter twin turbo menghasilkan hampir 700 tenaga kuda. Jadi ini bukan mobil itu, hanya memakai platform yang sama. Fakta menarik, March A nilainya turun drastis. Mobil-mobil ini baru di dealer tempat kita berdiri. Mobil-mobil ini di showroom hingga 2 tahun dan juga dibagikan dengan opsi sewa yang luar biasa dan harga yang sangat murah. Mobil ini sebenarnya cukup cepat. Jika kamu mendapatkan Mustang Mach-E Gran Turismo adalah mobil cepat, pintar, dan sangat canggih secara teknologi. Nilai lebih yang kamu dapatkan dari mobil-mobil ini. Kamu bisa membelinya baru dengan harga yang cukup murah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk beli mobil bekas. Mereka masih beri insentif pajak kendaraan listrik. Saya memang mudah tergoda dengan camper. Bulu atau 4? Kalian bilang bulu atau 4? Saya memang gampang tergoda dengan camper. Saya sering berkemah dengan anak-anak saya. Sekarang mereka sudah terlalu besar. Tempat ini pasti hanya akan jadi tumpukan dan pertandingan gulat. Civic yang keren. Banyak Jeep Wrangler, tapi saya tidak akan membelinya di utara jika ada pilihan lain. Saya membelinya di selatan karena kondisinya cukup bagus, meski biasanya mobil-mobil seperti ini sudah berkarat, terutama di sini. Wah, yang ini sebenarnya kondisinya bagus. Saya salah pilih untuk dijadikan contoh. Warna itu benar-benar menarik perhatian saya di seri 322 325 ini. Apa ini? Ini adalah 340. Saya seharusnya tahu lebih baik. 340 adalah M, ya. Apa? Mobilnya indah tapi agak kecil, 540M. 540M mungkin untuk pria berpakaian lebih muda. Banyak Panamera di sini hari ini. Dan ini Turbo S. Kita sudah bahas Cayenne Turbo S, saudaranya Urus. Ini sedan 4 pintu. Supercar hybrid dengan mesin Turbo S dan penggerak semua roda. Spoilernya terangkat ke atas dan terpisah. Jadi ketika ini menutup, ini masuk ke dalam dan turun. Keren banget tampilannya. Dan ini adalah hatchback, ini punya banyak ruang tapi hanya muat sedikit penumpang karena Turbo S. Mereka memberikan kursi belakang model bucket. Karena ada konsol tengah, saya tak bisa bawa seluruh keluarga, tapi lihat ombaknya. Ombak yang melengkung itu. Ini ukurannya sama dengan Porsche Taycan Turbo 2. Ya ampun. Tapi ini adalah hybrid, bukan sepenuhnya listrik. Saya rasa ini 6 silinder, tapi ini hybrid. Sekarang dengan Porsche, kuncinya ada di sisi kiri. Jadi mari kita nyalakan. Kunci tidak ditemukan. Oke, jadi kita tidak bisa menyalakan. Coba lihat mesinnya. Wah, mobil ini sangat indah. 4 liter 8 Turbo S. E-hybrid. Sekarang e-hybrid ini dikenal sering bermasalah. Sebenarnya saya lebih suka kalau ini mesin alami. 58 naturally aspirated, tapi ini 4 liter, 58 Turbo S Hybrid All-Wheel Drive Panamera. Wow, 550 tenaga kuda keluar dari mesin 4 liter twin turbo itu. Dan tambahan 136 tenaga kuda lagi dari motor listrik. Motor listrik menghasilkan 680 tenaga kuda dan 626 pound-feet torsi pada sedan 4 pintu dengan bagasi. Itulah alasan saya menyebutnya supercar 4 pintu. Mobil ini diperkirakan akan dijual dengan harga sekitar $50.000. Fakta menarik terakhir tentang mobil ini sebelum saya lanjut. Rotor dan kaliper besar terlihat pada mobil ini. Velg depan dan belakang berukuran 21 inci, ukurannya berbeda. Mobil ini berbagi mesin yang sama dengan Lamborghini Urus dan rumah sakit Q8 seperti yang sudah saya ceritakan. Suggested retail price dengan opsi-opsi ini $195.000 saat baru di 2019. Sekarang $50 hingga $60.000 dengan 75.000 mil. Apakah mobil ini layak dibeli atau saya justru akan mendapat masalah? Jadi inilah Grand Wagoneer. Tidak, Commander itu yang saya ceritakan tadi adalah Grand Wagoneer. Inilah Grand Wagoneer. Grand Wagoneer awal 2000-an bermotif kayu dan sudah dilengkapi Global Positioning System. Biasanya ada pemutar DVD di baris ketiga, baris tengah bisa dilipat, dan interior bermotif kayu. Yang sepertinya sudah saya sebutkan tadi. Penggerak 4 roda, jok kulit dengan pemanas. Beberapa dilengkapi dengan fitur pijat. Kursi. Ini Grand Wagoneer sebelum model barunya keluar. Harganya pun langsung turun nilainya. Yang menarik dari mobil-mobil ini adalah mobil bekasnya.
Kamu bisa membeli ini dengan harga yang sama seperti Grand Cherokee ini menawarkan nilai lebih karena merupakan model andalan mereka. Kamu bisa beli ini, Grand Cherokee lebih diminati banyak orang. Commander kurang bernilai karena dengan uang yang sama, kamu bisa dapat lebih banyak kendaraan daripada Grand Cherokee. Saya mengharapkan fitur lebih banyak di sini, tapi ternyata tidak ada. Jadi saya tidak tahu, lelang dimulai. Mari lihat hasilnya dan coba jual 3 milik saya, itu yang utama. Prioritas utama kenapa saya di sini. Saya melihat dengan mata saya sendiri, saudara saya sedang melihat Challenger itu. Lihat ini, orang ini, centang, cocok untuk saya. Z1998, 97.000 mil transmisi manual. Ya, manual. Ini cocok buat saya di sana. Mari kita cek ini. Jadi mobil polisi yang bukan SHO itu jalan. Baru terjual 7.000, 68.000 mil. Saya tidak tahu nilainya. Bagi saya itu tidak, itu harusnya seperti mobil 3.500 menurut saya. Yang lainnya 2 Challenger, 1 terjual seharga 8. 1 terjual 11 dan Mazda Miata itu sedang dilelang. Ya Tuhan, lihat karatnya. Berikut alasan saya pergi. Ini benar-benar keterlaluan. Kalau saya lihat Mazda Miata itu kemungkinan akan terjual di sini. Lelang seharga $9.200. Mobil itu baru saja terjual persis seharga $9.200. Jadi tidak ada untung buat saya kalau harus mengirim. Mobil itu dibawa ke Florida, lalu dijual lagi seharga $9.200 setelah biaya lelang dan kirim. Itu kerugian besar bagi saya, $9.200 sebelum musim dingin, padahal sekarang masih pertengahan musim gugur. Grand Wagoneer itu akan dilelang dan saya ingin tahu harganya, tapi saya sudah punya data harga mobilnya. Jadi mari kita lihat berapa yang saya bayarkan. Jadi saya tahu berapa saya bisa menjualnya. Dan juga kita sedang dikejar waktu. Jadi sekarang saatnya membawa kembali ketegangan. Astaga, saya benar-benar suka Bronco ini. Ini seperti Bronco 2. Apakah mereka membuat versi baru dari Bronco 2? Kenapa kelihatannya kecil sekali? Apakah karena 2 pintu? Saya suka sekali, sangat retro. Saya lebih suka jika tidak diangkat. Saya suka Bronco ini. Dikatakan apakah ini tidak mirip Bronco 2 dari sini? Jadi Bronco 2 baru. Ini dia kan. Pendek, mungil, cukup turunkan sedikit. Kamu bisa buat sangat retro dengan grill putih, logo kuda asli, dan logo Bronco di atasnya. Saya suka. Ada sedikit drama di episode ini. Saya akan terbang dari sini 2,5 jam lagi. Boston. Saya harus naik bus pukul 12.50 dan pergi dari sini pukul 12.15. Saya juga harus keluar dari lelang pada... Saya mengejar bus pukul 12.15. Mobil saya belum dilelang, masih ada 30. Sekarang jam 11.15. Punya 1 jam untuk menjual 3 mobil ini sebelum saya harus segera pergi dari sini dan menuju ke bus terminal. Dan berapa yang kita bayar untuk mereka? Baiklah, Chevy Traverse kita bayar 2.300, Dodge Grand Caravan kita bayar 1.700 dan Nissan Murano 1.300. Sekarang oli sudah diganti. Ganti oli. Kita juga lakukan detailing. Jadi tambahkan kira-kira $250 per mobil, jadi sekitar 2.000 untuk Caravan, 1.600 untuk Murano, dan 2.600 untuk yang lain. Traverse adalah berapa banyak yang saya keluarkan untuk masing-masing mobil ini. Mari kita lihat berapa harga jualnya. Saya ingin ke sana dan saya mengejar Grand Wagoneer itu dengan cepat. Grand Wagoneer yang lewat di belakang saya tidak terjual seharga $72.000. Dan seperti yang saya bilang, diperkirakan akan laku antara 73 sampai 76 ribu. Tidak ada penawaran di 72 ribu. Tidak ada penawaran di 70 ribu dolar. Jadi misalkan saja mereka memutuskan untuk menjualnya di harga 73 ribu dolar. 117 ribu dolar. Baru dikurangi 73 ribu dolar berarti rugi 44 ribu dolar dalam 18 ribu mil dalam 1 tahun. Jadi kalau kita hitung 44 ribu dolar dibagi 18.000, itu berarti $2.44 per mil biaya yang mereka keluarkan untuk mengendarai kendaraan itu. Apakah perhitunganku benar? Apakah aku benar? Aku pun tak tahu. Itulah depresiasi, $44.000 setahun. Dijual dengan sertifikat asal, artinya belum pernah terdaftar. Jadi mungkin seperti kendaraan demo, seperti yang digunakan dealer selama setahun. Sekarang mereka melelangnya dengan kerugian 44 hingga $46.000, tidak terjual. Jadi mereka akan melelang sampai ada penawar. Itu gila. Dalam hal yang berbeda, topik. Siapa yang tahu apa ini di sini? Hanya orang-orang dari North Shore di New Hampshire yang tahu apa itu pizza pantai. Ini adalah jenis pizza pantai kami. Apakah ada orang lain di negara atau dunia mana yang mengenal pizza seperti ini? Kamu pasti suka tambahan kejunya. Provolone juara. 75.000 mil Cadillac 2022. Sama seperti yang hitam. Baru terjual 55.2 saat saya bicara. Sekarang Anda bisa dapatkan tahun 2016-2020 dengan harga di bawah 30.000, sangat bernilai. Performa sama, mesin sama, banyak teknologi yang sama, hanya saja tidak punya model bodi terbaru, tapi itu tetap saja itu Escalade. Orang awam tak tahu bedanya. Jadi Anda menghabiskan 20 untuk tahun 2018 atau 25 atau 30 untuk tahun 2018 atau 55.000 untuk 75.000 mil tahun 2022. Ini juga harga grosir. Itu akan dijual lebih mahal di eceran, menurut saya gila. 75.000 mil. Truk itu akan terdepresiasi pada 80.000 dan kemudian lagi pada 100.000. Sebelum kamu sadar benda itu cuma bernilai 25.000 dolar.
Aku juga benar-benar suka Bronco ini. Aku kurang suka sedan ukuran penuh bermesin 6 silinder atau turbo 4 silinder. 2 pintu bermesin turbo 6 silinder itu terlihat keren banget. Aku berhenti nunjukin, tapi tetap terpesona mobil ini. Ini mobil favoritku hari ini dan sayangnya sudah terjual. Kita masih ada 30 mobil dan 45 menit sebelum aku pergi. Ini 3 mobilku yang diparkir rapi menunggu. Aduh, aku mulai stres nih. Oh, 88. Oke, jadi masih ada 25 mobil lagi sebelum 88. Mereka ada di 72. Kita masih ada sekitar 15 mobil sebelum mobilku lewat. Jadi kita akan berhasil. Kita akan baik-baik saja menurutku. Aku harus serahkan surat, ambil cek, lalu segera pergi dari sini. Jadi kita benar-benar melakukannya di saat-saat terakhir. Jika melebihi angka ini, misalnya 88 berarti seperti mobil ke 88. Aku bisa saja ketinggalan bus dan penerbanganku. Ulangi lagi, Papa Al. Kamu mungkin sudah sangat mepet waktunya. Jam berapa sekarang? 11:30. 11:30. Kalau kita berangkat dari sini jam 12:15 kita aman. Ya. Kita punya waktu 45 menit untuk menjalankan mobil, mengisi cek, menyetor surat, dan mengambil cek. Lalu keluar dari sini. Itu benar-benar mepet. Bisa secepat itu? Tidak, mereka tidak akan melakukannya secepat itu. Jadi Jim, untuk memberikan gambaran, saya menjual truk yang sama tadi malam dengan jarak tempuh 112.000 mil seharga $1.600. Mari kita lihat berapa harga jual yang satu ini. Saya yakin bagian rokernya sudah kropos. Saya yakin, ya persis seperti punyaku, tapi punyaku sudah menempuh 112.000 mil. Mari kita lihat berapa harga jualnya. Jadi saya tahu berapa yang seharusnya saya terima. Ya, rokernya sudah kropos. Jadi tadi saya sudah tunjukkan TRD ini kepada Anda. Baru saja terjual $60.000, padahal Escalade 75.000 mil harganya lebih mahal. TRD itu baru menempuh 7.000 mil. Saya lebih memilih Sequoia daripada Escalade 75.000 mil dengan harga sama, apalagi Sequoia 2 tahun lebih baru. Wah, lihat ini. Suka banget sama sepeda-sepeda itu. Nyaman dan menyenangkan aku tanpa tekanan di pergelangan tangan. Sekarang aku ganti topik dengan sangat cepat. Boop. Oh, itu hanya selotip. Benar-benar tidak ada apa-apa. Ada ruang di jalurnya. Kenapa mobil-mobilku belum sampai di sini? Sebagai penjual, aku harus memastikan semuanya terorganisir dan berjalan sesuai rencana. Kita baik-baik saja. 3 mobil akan segera lewat. Sekarang jam 11:42, saya punya 30 menit untuk memproses 3 mobil, urus surat, ambil cek, masuk mobil, dan cepat pergi. Ayo kita mulai. Kendaraan nomor 1 masuk sekarang. Setelah itu mobil kedua dan ketiga juga akan lewat dalam 1 menit. Saya masih punya waktu sekitar 25 menit sebelum pergi dari sini. Hei, itu saudaranya Adam. Aduh, aku melakukannya lagi. Teruslah percaya diri. Saudaranya Craig. Teruslah percaya diri. Saatnya tiba. Lihat hasilnya dan tawar mobil-mobilku. Aku tidak terlalu ahli dalam hal ini. Kenapa tidak beli ketiganya? Aku akan terjebak barang-barang ini. Beli saja semua untukku. Mobil-mobil itu bagus. Sekarang giliran kita. Adam, belilah mobil-mobilku. 402. Uang bagus untuk minivan di depanku. Mungkin ada beberapa penawar di jalur ini. Mereka tidak mengizinkan saya merekam, jadi saya akan segera bahas angka-angka saya, tapi ingin menunjukkan sesuatu dulu. Jadi sekali lagi, Corvette ini harganya jauh di atas $100.000 pada tahun 2020. Mereka tidak mendapatkan tawaran sama sekali di harga $55.000 untuk mobil itu. Itulah seberapa jauh harga Corvette anjlok, terutama untuk C8. Mobil-mobil itu memang tidak laku sekarang. Di truk kakek saya bisa ambil beberapa surat kendaraan. Saya akan menyerahkan surat-surat itu ke pelelangan, lalu mereka akan memberi saya cek yang saya rasa saya tidak punya waktu untuk duduk dan menunggu. Siapa juga perlu menelepon Loren soal Mountaineer karena mobilnya di sini dan harus segera dibawa ke bengkel. Saya akan memeriksa angka-angka saya sebentar lagi, tapi pertama-tama saya ingin melihat mobil ini dulu. Ini BMW X5M baru milik Bobby Boston. Dia menukarkan mobil M850 miliknya yang dulu dia punya di Florida. Jadi dia melihat mobil yang persis sama ini di Florida, dan dengan terbang ke New Hampshire, dia membelinya di New Hampshire dengan harga $18.000 lebih murah. Dealer BMW di Florida meminta biaya dok sebesar $5.000. Biaya dok di New Hampshire $595. Dia menghemat $18.000 dari harga mobil dan $4.500 dari biaya dok, benar-benar luar biasa. Mobil ini, saya suka warna interiornya. Coklat saddle itu favorit saya. Mobil yang sangat indah. Selamat Bobby Boston, mobilnya indah sekali. Saya suka karpet lantai mobilmu. Wah, interiornya keren. Boleh aku dengar suaranya? Tidak. Silakan saja. Nyalakan mesinnya. Itu suara hatimu? Gila, suara itu dari SUV BMW. Sebuah SUV. Itu luar biasa. Bagus untuk sesuatu yang menonjol. Adam pikir dia sangat lucu. Tunjukkan apa yang baru saja kamu lakukan. Itu saja yang aku katakan. Spion BMW-nya bisa dilipat manual. Ada satu kepalan tangan penuh di situ. Itu seperti modus operandi kamu ya. Satu kepalan tangan penuh di situ. Sosis panas.
Wow, tebak tenaganya. 4,4 liter 58 twin turbo. Tebak tenaganya. Saya akan bilang 540. Kamu kurang. Serius? Ya, kamu kurang. 670 tenaga kuda. 670 tenaga kuda. Di sebuah SUV. Gila. Baiklah, ayo kita lihat trukmu. Aku akan membahas harganya sebentar lagi. Sebentar lagi, ada membeli sesuatu seharga $5.500 yang sangat ingin dia tunjukkan padaku. Oh, aku jadi terbawa suasana. Lelangnya gila, mulai sekitar 3.000 lalu naik jadi 5.500. Keputusannya terasa mendadak. Saat itu juga aku tak bisa menolak. Penjudi dalam diriku terasa seperti ini. Penawaran yang sangat menggiurkan. Aku harus mendapatkannya. Semoga saja ini bukan sesuatu yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Saat menawar, kamu merasa bangga karena langsung ikut penawaran murah, lalu ada orang lain. Kamu mulai menawar dan merasa tidak mau kalah, jadi kamu menaikkan tawaran sedikit lebih tinggi. Dan tahu-tahu kadang kamu malah jadi membelinya dengan harga terlalu mahal. Aku coba untuk tetap berusaha jeda. Sekarang kita di putaran berapa? B71 kita ke sana. Kamu membuatku berjalan 48 derajat pagi ini. Sekarang aku sangat berkeringat dan harus menyeberangi parkiran. Kamu benar-benar punya nyali. Kamu tahu itu? Ya, benar-benar orang baik. Begini rasanya jadi YouTuber berdua. 2015, hey. Kamu rekam siapa? Aku? Aku merekam video saat kamu merekam. Siapa YouTuber di sini? Kamu saudara Craig, aku YouTubernya. Baiklah, saudaranya Adam. Aku nggak bisa lakukan itu, pasti ketawa. Sudah berapa lama kamu sama dia? Bayangin sekarang kemanapun orang itu pergi, itu saja yang orang-orang ingin dia lakukan. Bisa nggak kamu bikin suara kentut? Sudah berapa lama kamu sama dia? Siapa yang lebih jago? Sudah berapa lama kamu sama dia? Truk Waze nih, jujur. Ini kelihatannya kayak spesial, Adam. Kayaknya kamu beli truk buat YouTube sekarang, bukan buat dijual. Mungkin hanya lampu check engine saja. Konverter katalitik atau konverter truk. Panel rockernya gelembung tapi belum rusak. Baknya masih gelembung dan belum rusak. Bayangkan $5.500 kini sudah menempuh 190.000 mil. Apakah ini 5? 3 sudah ada di video. Sepertinya aku belum banyak menampilkan dia. Aku mau ambil gambar pertama dari siap. Ayo, suaranya sehat. Oh, langsung nyala. Suaranya bagus. Lampu check engine nggak nyala, dashboard bersih, tekanan oli juga aman. Kamu menang. Nilainya $5.500. Aku akan jual $10.000. Kalau dipasang di bawah 10.000 pasti laku sebelum akhir pekan. Untung besar untukmu. Konyol memang. Itu lolos tanpa mengeluarkan kode. Tapi memang ada penolakan di situ. Jadi mungkin lampunya bagus. Kamu beli di dealer mobil baru atau tukar tambah? Itu pertanyaan bagus. Saya suka beli dari dealer besar. Saya harap itu dari dealer besar. Itu favorit saya. Ya, dealer Ford. Bagus, ada tukar tambah. Jadi kemungkinan transmisinya baik di 190. Mungkin. Sudah rusak dan sudah diganti. Kita hanya bisa berharap, ya. Saya jelaskan angka saya singkat. Pak, bisa pegang ini, saya sudah menjual beberapa. Tidak menjual beberapa lainnya. Jadi saya bilang ini obral besar. Saya menyingkirkan semuanya, tapi pada titik tertentu saya tidak butuh uang tunai, tidak melarat, dan tidak bangkrut. Saya menjual Mountaineer tadi malam. Kami membayar $745, $855 setelah biaya. Saya menjualnya seharga $1.600. Jadi kami mendapat untung $750 dari Mountaineer. Driversnya, saya memiliki mobil itu seharga $2.600. Saya belum menjualnya. Tawaran tertinggi yang kami terima sekitar $1.100. Jadi saya tidak akan menerima kerugian $1.000. Saya tidak butuh uang sebanyak itu. Grand Caravan, saya bayar 17. Saya keluar uang untuk itu. Sekitar 18 hingga $2.000 setelah semua pekerjaan, tapi kami jual 1600. Jadi saya rugi, saya jual 100. Dolar di bawah harga beli saya tidak masalah. Kami jual Nissan Murano seharga 1600. Harga 1300. Tawaran tertinggi 800. Sebenarnya saya bisa langsung jual, tapi saya merasa bahwa mobil udah bersih, kami sudah meluangkan waktu, harganya juga lebih. Adam akan datang minggu depan. Saya akan memintanya menjualkan dan melihat apakah dia bisa melakukannya saat saya di Florida. Sementara itu, apakah barusan aku dengar kamu minta bantuannya hari ini? Ya, aku pergi. Kamu pecat dia, aku pekerjakan dia, aku pergi. Kamu ambil. Alih karier YouTubeku dan kakek kita? Oh ya. Sebagai karyawan barumu, bagus. Lalu sebuah toko memberikan lalu seseorang lain mengambil alih tokoku. Ini adalah semacam mengelola tokoku di Hampstead. Danville, ukuran 7 cukup besar untuk diisi. Astaga, semua orang mengambilnya. Hei, kamu membiarkannya pergi? Aku membiarkannya pergi. Ya, aku melakukannya. Ruangannya kosong. Aku mengisi kekosongan itu. Benar? Dan sekarang aku bisa menumpang ke Bandara Logan dengan ini bersama temanku, Bobby Boston. Wow. Lihat mobil ini. Aku jadi ingin beli yang seperti ini. 2 minggu kemudian. Jadi, hey, sudah 2 minggu dan aku akan memberimu kabar terbaru. Aku tidak mau membuatmu penasaran seperti aku selalu lakukan. Pertama-tama, aku akan memberimu kabar terbaru tentang mobilnya. 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 Ya, kami mengecat rumahnya. Aku sudah di sini selama 3 bulan. Kami punya pohon alpukat di sini, pohon mangga di sini, pohon pisang di sini. Dan aku baru saja melihat ikan mulet melompat dari kanalku.
yang mengalir ke interkostal. Luar biasa. Jadi kalau kamu ingin tahu kenapa aku melikuidasi. Penjualan cepat alasannya luar biasa. Mobilku sudah terjual saat aku pergi seminggu. Sebelum membahas hasil mobil-mobilku, mari kita ke Adam karena dia sudah menjual truk putih yang baru saja kita lihat beberapa menit yang lalu. Mari kita dapatkan kabar terbaru darinya, lalu kita akan kembali ke sini. Bagus. Lagi ngapain kamu? Sedang mengerjakan apa? Saya sedang mengerjakan beberapa fabrikasi logam untuk truk berkarat. Apalagi Pengaturannya keren. Kamu buat lebih banyak video viral truk berkarat. sangat alami. Hey, aku butuh update soal truk putih itu. Itu akhir video yang kita rekam. Aku ingin tahu caramu melakukannya. Tidak sebesar yang aku harapkan. Aku memang berhasil menjualnya. Aku memasangnya untuk dijual selama seingatku 2,5 minggu. Aku cukup terkejut itu tidak terjual lebih cepat. Tapi ya, aku dapat $7.500 untuk itu. Jadi sedikit kurang dari yang aku harapkan. $7.500 tunai atau perlu dicicil? Tunai. Apakah itu akan jadi video untukmu nanti atau tidak? Tidak, aku rasa tidak karena itu tidak terlalu menarik. Aku sudah ganti rem. Beberapa bagian suspensi bersihkan dan rapikan. Sebenarnya itu tidak terlalu menarik dan itu juga tidak terlalu sukses. Jadi aku akan membuat video untuk apa? Untung $1.500. Ya, aku rasa begitu. Dan apa yang terjadi di belakangmu? Apakah itu juga untuk video yang akan datang atau hanya sesuatu yang mau dijual? Oh ya, ini yang aku beli di lelang dan aku tidak bisa mengeluarkannya dari gigi 4. Aku salah oper gigi saat pakai penggerak 4 roda. Ini GMC Sierra 2010 dengan sekitar 150.000 mil di odometer. Aku beli seharga $2.200 dan banyak melakukan pengecatan, detailing, dan finishing. Truk yang bagus. Jadi malam ini akan aku pasang iklannya. Kemungkinan besar aku akan pasang harganya sekitar $10.995. Luar biasa. Ulangi terus. Selamat. Adam juga punya channel YouTube Adam Altogether. Kalau mau lihat project dan perkembangannya, keren. Sampai jumpa. Tentu. Terima kasih. Sampai jumpa. Kami akhirnya menjual $1.200 atau $1.300. Aku rasa minggu lalu kami menjual Traverse seharga $2.200 dan minggu ini Murano juga terjual $1.500. Jadi kami merugi pada semua mobil itu, tapi kami memang bukan untuk mencari untung. Kami di sana untuk melikuidasi. Ini adalah penjualan besar-besaran. Penjualan besar-besaran artinya lepaskan saja. Jadi semuanya sudah terjual. Saya dapat cek, saya sudah dibayar. Semua sudah disetor dan mudah. Jika Anda suka video lelang kami, beritahu saya. Jika videonya terlalu panjang, tolong beritahu saya jika sudah pas, serta apa yang Anda suka atau tidak suka. Kami akan membuat video berkualitas lebih baik dan menambah konten rumah baru segera tayang. Jadi terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti. Saya benar-benar sangat menghargainya. Saya membaca komentar kalian. Bersikaplah baik, 1 jempol sangat berarti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Adios.